Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kamu masih ingat kan, di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa cuaca dan iklim merupakan gejala yang terjadi di lapisan atmosfer paling bawah, yaitu troposfer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cuaca dan iklim secara lebih mendalam. Simak video ini baik-baik ya, dan tetap semangat belajar. Cuaca adalah proses fisik yang berlangsung di atmosfer pada suatu saat dan tempat tertentu pada wilayah yang sempit. Sedangkan iklim adalah penyebaran cuaca dari waktu ke waktu pada periode yang lama dan wilayah yang luas. Secara sederhana, cuaca dan iklim memiliki dua perbedaan. Cuaca merupakan gejala troposfer dalam waktu yang singkat dan wilayah yang sempit. Sedangkan iklim merupakan gejala troposfer dalam waktu yang lama dan wilayah yang relatif luas. Cuaca dan iklim memiliki 7 unsur, yaitu intensitas cahaya matahari, kelembaban, tekanan, suhu, angin, curah hujan, dan awan. Setiap unsur saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Jika satu unsur berubah, maka unsur yang lain pun akan berubah. Unsur yang paling dominan pengaruhnya terhadap unsur yang lain adalah intensitas cahaya matahari. Karena matahari merupakan sumber energi terbesar di permukaan bumi dan menentukan karakteristik atmosfer di seluruh permukaan bumi. Unsur yang pertama adalah intensitas cahaya matahari. Intensitas penyinaran matahari adalah bagian terpenting dan paling dominan dari semua unsur cuaca dan iklim, karena cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap unsur cuaca iklim yang lain. Semakin banyak penyinaran matahari, maka semakin banyak pula panas yang diterima oleh bumi. Tinggi rendahnya intensitas sinar matahari dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu sudut datang sinar dan ketebalan awan penutup sinar matahari. Pada layar, dapat dilihat bahwa terdapat pembauran cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi. Sekitar 20% cahaya matahari dihamburkan oleh awan, 6% dihamburkan oleh partikel udara di atmosfer, lalu 19% diserap oleh partikel atmosfer dan awan. Sebanyak 4% dipantulkan oleh permukaan bumi dan sisanya sebanyak 51% diserap langsung oleh permukaan bumi. Unsur yang kedua adalah temperatur atau suhu udara. Temperatur udara atau suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya suatu udara. Daerah-daerah yang terletak di sekitar khatulistiwa, intensitas sinar mataharinya relatif tinggi, sinarnya pun jatuh tegak lurus, dan lama penyinaran rata-rata 12 jam, sehingga suhu udaranya rata-rata tinggi. Sebaliknya, bagi wilayah lintang sedang sampai daerah kutub, temperatur udaranya relatif rendah. Sinar matahari jatuh miring, dan perbedaan waktu siang dan malam sangat berbeda, sehingga rata-rata suhunya cukup rendah. Suhu udara pun dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Semakin tinggi suatu tempat, maka semakin dingin suhu udaranya. Adapun rumus untuk digunakan menghitung perbedaan suhu dapat dilihat pada layar, yaitu Tx sama dengan T0 dikurangi 0,6 dikali H dibagi 100. Berdasarkan rumus ini, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap kenaikan 100 meter ketinggian tempat, suhu udara akan turun sebesar 0,6 derajat Celcius. Lalu unsur yang ketiga adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah gaya yang bekerja pada molekul-molekul udara persatuan luasan kolom sebagai akibat dari gaya tarik bumi.
Di setiap tempat, tekanan udara berbeda-beda tergantung pada intensitas penyinaran matahari, ketinggian tempat, dan letak suatu tempat. Ilustrasi pada gambar menunjukkan bahwa suhu udara dapat berpengaruh terhadap tekanan udara. Suhu udara berbanding terbalik dengan tekanan udara. Artinya, suhu udara yang tinggi membuat tekanan udara rendah. Sebaliknya, suhu udara yang rendah membuat tekanan udara yang tinggi. Ilustrasinya dapat kalian perhatikan pada gambar yang ditampilkan pada layar. Lalu, unsur yang selanjutnya adalah kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyaknya uap air di udara. Kelembaban udara dibagi dua, yaitu kelembaban absolut dan kelembaban relatif atau nisbi. Kelembaban absolut adalah banyaknya massa uap air dalam 1 meter kubik udara lengas. Udara lengas adalah campuran udara kering dan udara basah. Sedangkan kelembaban nisbi adalah perbandingan antara massa uap air aktual dengan massa uap air maksimum yang dinyatakan dalam persen. Adapun rumus untuk menghitung kelembaban nisbi dapat dilihat pada layar, yaitu kelembaban nisbi sama dengan massa uap air dibagi massa uap air maksimum dikali 100%. Unsur yang kelima yaitu angin. Angin merupakan massa udara yang bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Perlu diingat kembali bahwa suhu udara berbanding terbalik dengan tekanan udara. Jika suhu udara rendah, maka tekanan udara pun akan tinggi. Begitu juga sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa angin adalah udara yang bergerak dari tempat yang dingin ke tempat yang panas. Pernyataan ini telah dikemukakan dalam hukum Buys-Ballot yang dapat kalian baca pada layar. Unsur cuaca dan iklim yang selanjutnya adalah awan. Awan merupakan kumpulan titik-titik air yang tampak melayang di atmosfer karena massanya terlalu kecil untuk jatuh ke permukaan bumi. Awan terbentuk karena adanya proses penguapan air dan terakumulasi di atmosfer. Informasi tentang jenis awan sangat bermanfaat untuk memprediksi cuaca dan menghindari ancaman badai bagi pilot pesawat terbang. Awan memiliki 4 kelompok keluarga, yaitu awan atas, awan tengah, awan dasar, dan awan vertikal. Unsur cuaca dan iklim yang terakhir adalah hujan atau presipitasi. Hujan adalah curahan butiran air yang jatuh dari awan sampai ke permukaan bumi, baik dalam berbentuk cair atau padat. Proses hujan diawali dari adanya kenaikan udara yang mengandung uap air menjadi awan. Hujan akan turun ketika titik air cukup besar untuk ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Pada cakupan wilayah lokal atau wilayah yang sempit, hujan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu hujan orografis, hujan frontal, dan hujan zenital. Demikian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa untuk membaca modul yang telah diberikan agar pemahaman kalian terhadap unsur-unsur cuaca dan iklim semakin baik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.